Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Syahril Landedini dari NIM 0534776608 dari mata kuliah Public Speaking. Dan di sesi kita kali ini, aku tuh bakal ngasih tahu tentang seberapa penting peran konselor sebaya di lingkungan pendidikan. Untuk memulai sesi kali ini, aku pengen kita bermain gitu ya dari sesi kenal kata. Jadi nanti aku akan nge-slideshow kata-kata yang sekiranya familiar buat teman-teman, dan coba dong teman-teman kasih deskripsi singkat gitu ya. Teman-teman tuh taunya itu tentang apa gitu. Oke, yang pertama kita mulai dari sesi kata overthinking. Yang kedua ada kata burnout. Yang terakhir ada kata anxiety. Oke, menurut aku jawaban dari teman-teman itu cukup variatif gitu ya. Dan aku di sini coba ngejelasin secara singkat gitu ya, apa dari 3 kata yang tadi aku tampilkan gitu. Yang pertama, tadi ada overthinking gitu ya. Overthinking itu rasanya tuh kayak kita otak itu ada yang ngebisikin gitu, dan itu nggak berhenti-berhenti gitu, sehingga kita tuh ngerasa terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada kata anxiety. Itu tuh rasanya tubuh dan perasaan kita tuh ikutan panik gitu ketika menghadapi sesuatu hal yang kurang nyaman. Yang ketiga ada kata burnout. Nah, kata burnout ini rasanya tuh tubuh kita tuh energi tuh udah habis gitu, kita tuh udah capek menghadapi sesuatu hal yang itu membuat kita drain gitu. Oke, dari ketiga kata yang tadi kita lihat gitu ya, sebenarnya itu mengarah kepada sesuatu hal gitu ya. Ada yang tahu apa? Yap, kita mengarah kepada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental adalah kondisi di mana batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari dengan produktif, ya. Dan pertanyaannya, kalau mental kita lagi nggak baik-baik aja tuh gimana gitu ya? Dan pastinya gitu ya, otomatis kegiatan yang sedang kita jalani, bahkan hingga hubungan dengan sekitar itu pasti akan ikut berantakan, teman-teman. Coba kita lihat dampak dan realita gitu ya kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Dan yang aku dapat gitu ya, berdasarkan data dari Rumah Sakit UGM tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi kesehatan mental remaja di Indonesia itu hasilnya 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun yang mengalami gangguan mental. Dan dari sini kita bisa ngelihat gitu ya teman-teman, bahwa di sekitar kita gitu ya, bahkan di circle kita ada yang mereka yang diam-diam lagi berjuang sendirian gitu. Oke, kasus apa aja yang sering terjadi di lingkungan pendidikan gitu ya? Contohnya, mungkin ada siswa yang biasanya aktif kegiatan, tapi tiba-tiba nilainya menurun, sering bolos, bahkan hingga menarik diri dari tongkrongan gitu. Dan pertanyaannya gitu ya, kenapa sih banyak dari kita takut untuk bercerita gitu ya? Jawabannya adalah stigma masyarakat. Kita takut dibilang lemah, kurang ibadah, dan cari perhatian gitu ya. Padahal menurut penelitian gitu ya, Adventinawati tahun 2025, edukasi kesehatan mental secara preventif itu terbukti efektif untuk menurunkan stigma negatif tersebut di masyarakat. Dan untuk mengatasi hal tersebut gitu ya, kita kan di lingkungan sekolah tuh udah ada yang namanya guru bimbingan konseling gitu ya. Dan guru BK ini bisa kita maksimalkan gitu dengan peran konselor sebaya. Nah, konselor sebaya ini tuh apa sih gitu? Konselor sebaya adalah peran di mana kita sebagai remaja hadir untuk menjadi jembatan atau pendengar bagi teman-teman kita sendiri gitu. Nah, menurut penelitian Yulia Sari tahun 2020, pelatihan konselor sebaya itu terbukti untuk bisa meningkatkan self-awareness terhadap perilaku remaja dan membantu karakter diri dan meningkatkan harga diri dan self-esteem sehingga memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain gitu. Oke, dari teman-teman pasti ada yang bertanya-tanya, dok, gimana sih kita caranya jadi konselor sebaya bagi teman kita gitu ya? Yang pertama, kita tuh bisa hadir sepenuhnya. Dan yang kedua, kita bisa validasi perasaan gitu dengan no judging gitu. Dan yang ketiga, ada tahu batasan. Jika kita sudah mengetahui teman kita sudah memiliki gitu ya tanda-tanda menyakiti diri atau depresi yang udah berat gitu, tugas kita adalah mendampingi dia untuk berani minta kebantuan profesional. Yang terakhir, kita dapat memulai dari hal-hal kecil seperti kita menciptakan ruang aman dan nyaman bagi teman-teman sekitar kita. Mari kita mulai menjadi pendengar yang baik bagi hubungan di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.